Ada nama baik seorang polisi harus dijaga, alasan Bribka RR berani ubah pengakuan di kasus pembunuhan Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR tidak takut pada Irjen Verdi Sambo. Ia berani memberikan keterangan jujur demi menjaga nama baik ayahnya yang juga seorang polisi. Ayahnya pernah menjabat sebagai Kapolsek. Kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar menuturkan kliennya lebih segan pada sang ayah daripada Irjen Verdi Sambo yang selama ini merupakan atasannya. Erman dilansir dari Tribun News mengungkapkan, ada dua hal yang membuat Bribka RR memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, yakni setelah bertemu dengan keluarganya dan merasa terbebani jika terus berbohong. Bribka Riki Rizal alias Bribka RR mulai berani melawan skenario Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Bribka RR lainnya, Zena Dinda De Vega mengatakan, Bribka RR tak ingin merusak nama orang tuanya yang merupakan mantan Kapolsek. Bribka RR bicara terbuka setelah bertemu sang istri dan adik yang memintanya untuk bicara apa adanya. Bribka Riki juga diingatkan bahwa ia masih memiliki keluarga dan anak yang masih kecil. Terlebih lagi, orang tua Bribka RR pernah menjabat sebagai Kapolsek. Sementara Erman Umar kembali menambahkan, pembicaraan tentang nama baik sang ayah terjadi saat Bribka RR bertemu dengan istri dan adiknya. Bribka RR pun bahkan menangis setelah mendengar sosok ayah dan anaknya. Erman mengatakan, Bribka RR mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat kepada istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo saat berada di Magelang. Verdi Sambo sempat menggelar acara ulang tahun pernikahan bersama istrinya pada tanggal 6 Juli 2022 tengah malam. Kemudian keesokan harinya di tanggal 7 Juli 2022, Verdi Sambo langsung berangkat ke Jakarta bersama ajudannya yang bernama Deden. Pada siang harinya sekitar pukul 2 siang, ia bersama Kuat Ma'ruf, asisten keluarga Sambo, sempat pergi keluar rumah untuk membeli sembako. Setelahnya, ia kembali keluar rumah bersama Baradae atau Richard Eliezer untuk mengantarkan barang ke sekolah anak Verdi Sambo. Kemudian Putri menelpon Richard untuk meminta keduanya pulang ke rumah. Kejadian ini terjadi sekitar pukul jam 4 atau 5 sore. Sampai di rumah, Bribka RR melihat ke bawah tidak ada orang. Kemudian naik ke tangga. Di sana bertemu Kuat. Sementara posisi Susi, asisten rumah tangga Sambo, agak menangis. Riki langsung menanyakan kepada Kuat soal kejadian yang terjadi di lokasi. Namun, Kuat hanya menjelaskan bahwa ia melihat tindakan Brigadir J yang mencurigakan. Ia melihat Brigadir J turun naik. Bribka RR bertanya, namun Brigadir J menghindar lari ke bawah. Kemudian dia balik lagi agak memaksa mau masuk ke kamar Putri. Saat itu dihalangi oleh Kuat pakai pisau. Setelah Bribka RR masuk ke kamar, ia juga menanyakan ke Putri soal kejadian yang terjadi di rumah Magelang itu. Putri hanya menanyakan soal keberadaan Brigadir J. Putri sama sekali tidak memberitahukannya soal kejadian pelecehan. Bribka RR langsung ke bawah dan memanggil Brigadir J. Saat Bribka RR menanyakan soal kejadian di rumah tersebut, Brigadir J tidak memberikan penjelasan apapun kepadanya. Menurut Bribka RR kepada Erman, Brigadir J dan Putri kemudian berbicara di dalam kamar selama sekitar 15 menit. Bribka RR berada di depan kamar namun tidak mendengar isi pembicaraan keduanya. Setelah selesai, Riki dan Brigadir J kembali ke lantai bawah. Saat itu, Bribka RR kembali menanyakan kepada Brigadir J soal kejadian yang terjadi, namun hanya menjawab tidak ada kejadian apa-apa. Bribka RR langsung inisiatif mengambil senjata laras panjang dan laras pendek milik Brigadir J. Tindakan itu diambil karena dalam pandangan Bribka RR sempat ada pertengkaran antara Kuat dan Brigadir J. Bribka RR juga sebagai personil senior dibandingkan Brigadir J kalau terjadi apa-apa antara Kuat dan Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas di rumah Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir Joshua tewas akibat tembakan Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Saat penembakan, Riki dan Kuat Ma'ruf juga ada di lokasi penembakan. Namun diduga rangkaian kejadian bermula saat mereka berada di rumah Sambo di Magelang. Dalam kasus ini, Polri menetapkan 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Barada Richard, Bribka Riki, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati.